teman setia channel Dating Timur di seluruh Indonesia. Saya Agustino Priyandika Surya Panca dari Kota Semarang. Saksikan dan dukung terus channel Dating Timur. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-videonya. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan untuk Ade Agustino Priyandika Surya Panca yang berasal dari Semarang. Kali ini saya akan hadir dengan sebuah video menggambar sebuah objek yang sederhana namun memiliki banyak teknik-teknik dasar yang harus dikuasai di dalam pembuatannya. Saya akan membuat sebuah gambar gundu atau kelereng atau orang Jawa bilang neker. Dan di akhir video akan saya tampilkan juga gambar-gambar kiriman dari teman-teman yang sudah diposting grup Belajar Menggambar bersama Dating Timur di Facebook. Saya ucapkan salam damai, salam kreatif, dan selamat menyaksikan.
Selanjutnya setelah kita melihat proses menggambar kelereng tadi, kita lanjutkan dengan review gambar kiriman dari teman-teman semua. Dan bagi teman-teman yang karyanya belum ditampilkan, kita harus bersabar. Di video-video berikutnya karya kalian akan saya tampilkan. Oke, kita mulai. Yang pertama adalah gambar kereta api kiriman dari Agustino Priandika Surya Panca yang tadi sudah mengirimkan video pembukaannya. Umur 17 tahun, asal dari kota Semarang. Judulnya Tertahan Semboyan 7. Wah, ini Agustino ini memang relevan. Jadi sangat hafal sekali dengan detail-detail semboyan dan istilah-istilah perkereta-apian. Saya sendiri kurang begitu paham. Saya hanya suka menggambar keretanya aja. Oke, ini gambarnya Agustino. Ini gambarnya luar biasa, seperti biasa ya. Gambar Agustino ini cukup detail. Terus dia juga pandai memainkan gradasi warna di sini, termasuknya membuat kacanya, ada efek bayangannya. Mungkin untuk Agustino yang perlu ditingkatkan adalah masalah di gambar pepohonan ini ya. Pepohonan ini saran saya buat Agustino bisa dibuat warnanya agak lebih tipis, kemudian si krual-krual ininya untuk memberikan efek daunnya bisa dibuat dengan lebih rapat dengan warna yang lebih gelap. Mungkin itu aja untuk Agustino, karyanya jos gandos. Kita lanjut. Nah, ini ada kiriman dari Mas Anton Sugiono, judulnya Koi Bebas Berenang. Ini kalau saya lihat medianya sepertinya adalah triplek atau tembok ini, dan dia menggambar menggunakan cat ya. Dan untuk membuat objek seperti ini saya justru baru lihat, dan ini jarang-jarang melihat lukisan ikan koi tapi hitam putih. Ini sebenarnya gradasi warna untuk membuat batu-batuan ini, efek cahayanya ini bagus sekali dan proporsinya bagus sekali. Jadi untuk Mas Anton Sugiono saya ucapkan jos gandos. Oh iya, saya lupa, Mas Anton Sugiono ini mungkin umurnya deket-deketan dengan saya, dan saya senang sekali mau bergabung di grup belajar menggambar bersama saya dan punya kesungguhan dan kejujuran untuk sama-sama belajar dan berbagi. Oke, lanjut sekali lagi jos gandos. Nah, ini kiriman dari Agung Supriyanto, kelas 10 SMK. Kelas 10 itu berarti kelas berapa ya? Kelas 1 SMA ya. Dari Kota Kerawang, judul Beo Haryanto Paradise. Ini karyanya bagus sekali, detailnya nih. Dan sebenarnya ini saya suka sekali dengan ini. Ini posisi dia menggambarkan genteng, membuat efeknya ini. Nah, pemilihan warnanya pas sekali, dan juga ada yang lebih gelap. Tapi yang masalah adalah garis nih. Ini ada garis-garis yang menurut saya kurang pas, dan yang sini tidak diberi garis. Jadi terkesan ini kurang perhatian dan sedikit terburu-buru ya. Kemudian untuk bisnya ini detail proporsinya luar biasa, bagus sekali. Terus ini ada detail tukang jajanan, ada orangnya lagi jalan. Ini warnanya hijau, kenapa ya? Oh, ini saya masukkan dari saya, berarti ini sepertinya dia mau membuat lampu ya, membuat lampu, ada cahaya dari bawah bisnya ya. Tapi ini saya masukkan buat Mas Agung. Ini pembuatan lampunya ini yang mungkin nanti bisa ditingkatkan lagi. Jadi kunci utama untuk membuat efek lampu, bayangan lampu seperti ini adalah jangan ada garis tegas, dan ini harusnya lebih blur. Warnanya yang di belakangnya si lampu ini blur, kemudian warna hijaunya ini mestinya juga kesininya pudar, masih ada. Ini harusnya masih ada lebih sedikit warnanya, dan makin pudar, dibuat makin pudar, mungkin harusnya seperti ini. Itu aja. Ini masalah pencahayaan ini. Kemudian masukan saya lainnya adalah seperti biasa, daripada begini kalau saya lebih suka ini dibuat garis yang lebih tegas. Jadi ujung-ujung arsiran ini seperti biasa, sering saya ingatkan, ujung arsiran itu biasanya tidak rapi ya. Tapi secara keseluruhan ini jos gandos. Nih maaf nih, suara saya agak serak karena ini sudah hampir jam 3 pagi dan saya ingat ada karyanya teman-teman, maka video saya pending, saya selesaikan ini dulu. Oke, kita lanjut. Ini kiriman dari Randy, umur 11, Kota Cimahi. Nah, ini gambarnya sama. Ini Randy ini menggambar objek yang sama dengan yang ini. Nah, untuk adik Randy umur 11 tahun ini berarti kurang lebih kelas 4 atau kelas 5 SD, sudah senang menggambar seperti ini. Cuma Om kasih saran, jangan buru-buru. Ini kamu gambar buru-buru,
kemudian ini buru-buru, ngarsipnya juga buru-buru. Tapi sebenarnya untuk Randy ini dasar menggambarnya dan semangatnya sudah ada, dan itu saya senang sekali. Hanya itu tadi, supaya lebih rapi dan tidak buru-buru. Untuk adik Randy, saya ucapkan jos gandos. Kita lanjut. Nah, ini kiriman dari Faiz Khairon Naja, umur 15 tahun, dari Temanggung, SMPN 1 Candiroto. Judul gambarnya Hinuluhan Lintas Sumatera. Waduh, ini saya inget nih. Mas Faiz ini kayaknya gonta-ganti kirim gambar galau. Jadi galau, gambar ini, gambar itu. Tapi dia pilih gambar ini kirim ke saya, dan saya senang sekali. Ini proporsi gambarnya menurut saya sudah tepat sekali, jadi pas gambarnya, ukurannya pas, ini semua pas, ininya juga pas. Tinggal ini aja. Kalau saya melihat gambar hitam putih seperti ini, saya lebih senang. Ini kan mirip seperti mau dibikin seperti potret, tapi tingkat kegelapannya nanggung. Saya lebih senang kalau seandainya Mas Faiz ini hitamnya dipertegas saja, pakai tinta bayangan yang tegasnya benar-benar dibuat hitam, baru lainnya diarsir menggunakan pensil seperti ini, hasilnya pasti gambarnya akan lebih munculan. Untuk Faiz saya ucapin gambarnya jos gandos. Kita lanjut. Nah, karya dari Pak Tio nih, umurnya 47 tahun, kota Tangerang, Banten. Wah, judulnya Inspirator Tua. Masa umur 47 tahun wajahnya tua ini? Nggak mungkin kalau ini Pak Tio nya kan. Jadi ini saya senang sekali ada Pak Tio di grup penggambar saya dengan usianya 47 tahun. Saya juga nggak tahu nih Pak Tio background pendidikannya apa. Tapi beliau selalu bilang kalau di grup pengen belajar, dan rajin posting karya-karyanya, juga rajin melihat karya dari semua teman-teman dan memberi komentar. Bahkan nggak segan-segan minta masukan dari teman-teman yang umurnya mungkin jauh di bawah. Dan itu sebuah sikap yang sangat bijaksana, nggak sombong dan nggak mentang-mentang sudah senior, tapi kesadaran bahwa ingin belajar. Dan pesan juga buat adik-adik yang masih muda, kalau Pak Tio aja mau belajar, saya juga mau belajar. Masa adik-adik yang masih muda mau belajar? Oke, jadi ini karyanya bagus sekali, bikin efeknya bagus, bikin apa ini namanya, rutanya juga bagus. Nih di tangannya bagus, terus ada ini efek cahaya dari rokoknya. Tapi saya hanya agak kurang ini, mungkin Pak Tio ada beberapa bagian yang membuat putihnya terlalu kontras. Artinya efeknya tidak seperti kulit, tapi jadinya agak seperti patung. Nah, kalau ini diperhalus lagi oleh Pak Tio, mungkin hasilnya juga akan lebih baik kan. Bisa tanya juga nanti sama teman-teman yang spesialis gambar hitam putih ya. Tapi secara keseluruhan saya sangat senang sekali, gambarnya jos gandos. Kita lanjut. Nah, ini ada kiriman dari Ahmad Faiz Zulfikar, 15 tahun, Depok, judul Presiden Republik Indonesia. Pasti ini gambar pesanan, dan ini gambar luar biasa. Sengaja saya pilih, ini membuat efek warna batiknya hitamnya bisa rata sekali, kemudian ada warnanya agak ke abu-abuannya ini semua batiknya luar biasa. Untuk di arsiran di wajah dan lain sebagainya, dengan usianya Mas Faiz yang 15 tahun, ini sudah bagus sekali. Masukan dari saya kemarin adalah proporsinya mungkin bisa lebih diperbaiki lagi, dan arsirannya masih bisa ditingkatkan lagi, masih sangat bisa ya. Jadi seperti ini juga, ini ada tone yang kalau kita lihat agak dari jauh, Mas Faiz ini terlalu gelap, di sininya terlalu terang, ini terlalu kontras ya, terlalu kontras. Kalau ini tone-nya bisa nyambung juga hasilnya akan lebih bagus lagi. Kemarin masukan dari saya adalah agar memakai grid. Jadi ada garis bantu kotak-kotaknya, nanti di fotonya ada, dibuat skalanya yang sama, baru dia ikutin. Tapi kalau mau langsung, ya sebaiknya pelan-pelan ya, karena biasanya kalau orang sudah pakai grid, dia akan terus pakai grid. Tapi kalau nggak mau pakai grid, mengandalkan feeling, ya itu butuh waktu dan kebiasaan bertahun-tahun. Kalau sudah terbiasa baru akan bisa. Oke, untuk Mas Faiz saya ucapkan terima kasih atas kiriman gambarnya, dan gambarnya jos gandos. Nah,
Ini kiriman dari Ade Nur Fajrin. Saya baru tahu nih namanya. Saya tahunya namanya Arenhuis. Tapi nama aslinya adalah Ade Nur Fajrin, umurnya 25 tahun, kota Kendal. Judul gambar Yamaha Soul GT 125. Ini saya tahu ini motornya dia sendiri digambar. Ini gambarnya luar biasa ya. Ini detailnya luar biasa. Lihat detailnya. Terus efek pewarnaannya nih, efek pewarnaannya, lampunya, ini udah kayak foto. Gambarnya luar biasa sekali, dan dia warnanya ini semua sama Mas Fajrin ini seperti saya nih. Dia sudah blend, warnanya di blend bener-bener rata ya, bener-bener rata. Ini luar biasa sekali karyanya Mas Fajrin ini ya. Ini satu hal yang saya ingat, itu pertama kalinya saya melihat gambar Mas Fajrin yang benar-benar realis. Dan herannya saya adalah Mas Fajrin gambar begini setelah menikah. Rupanya setelah menikah ilmunya tiba-tiba jadi sakti. Nah, kayaknya begitu ya. Mas Fajrin ini cuma agak buru-buru. Saya baru sadar ini bayangannya nih, dia agak buru-buru ini. Bayangannya sekalian tadi dibagusin aja, pasti dibagus lagi. Oke, ini gambar terakhir dari Mas Fajrin. Kita sampai di sini, kita tutup. Suara saya juga udah serak ini, udah jam 3 pagi. Beberapa hari ini kurang tidur ya, demi kalian semua ya, demi kalian semua saya ingin berbagi semangat bahwa saya sendiri juga umur udah kepala 4, tapi saya ingin adik-adik dan anak-anak di rumah untuk memulai hal-hal yang positif. Kegiatan menggambar adalah hal yang positif. Memakai media sosial, Facebook, YouTube untuk bikin channel menggambar itu juga hal yang positif. Mudah-mudahan dengan adanya saya menampilkan karya teman-teman, saya juga berharap didukung, dan saya juga ingin mendukung kalian semua dalam berkarya. Saya dunia gambar menggambar yang otodidak, yang nggak sekolah, yang nggak punya kesempatan, itu kita berkarya, kita wadahi di tempat ini. Saya sendiri juga tidak berpendidikan formal seni, nggak usah takut, nggak usah ragu, kita saling mendukung lah. Dan sekali lagi saya ingin membuat channel ini untuk mewadahi dan menampilkan karya dari adik-adik, karena saya juga prihatin bahwa di Indonesia tidak ada buat adik-adik mau berkarya di kampung kemana. Sekarang hari-harinya adik-adik pasti lebih banyak bermain gadget, bermain game, dan ya lain-lainnya lah. Ya saya sedih intinya, sehingga saya berimprovisasi untuk membuat konten seperti ini. Selain saya menggambar, di akhir setiap video menggambar saya akan tampilkan karya kiriman dari teman-teman di seluruh Indonesia, dari semua umur, berkarya menggambar menggunakan apapun. Tidak harus gambar yang sudah sempurna, tidak harus gambar yang sudah hebat, dan jangan minder. Gambar kalian seperti apapun saya tampilkan. Justru saya menunggu agar sebanyak mungkin anak-anak yang dari SD, SMP ikut bergabung di grup penggambar saya dan bisa menampilkan karya-karyanya di channel saya. Nah, kita tutup seperti biasa dengan salam damai, salam kreatif selalu, dan selamat berkarya. Sampai jumpa.